putaran ketiga. Nah, ini bergeser sedikit ya dari Sulawesi Tenggara, kita akan mendengar pemaparan dari Pak Setio Lenggono perihal Nusantaronomik dalam kerangka etnis Bugis. Begitu. Ya, kepada Pak Setio Lenggono saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator, terus juga Lurah Karim ya yang sudah mengundang kita. Ini jadi sebuah sebuah kehormatan kita bisa hadir di sini. Saya secara khusus mengucapkan salam kepada Prof. Didin, guru saya. Kita sangat beruntung tentu saja bisa hari ini bertemu bersama-sama, menyaksikan tadi pemaparan dari salah satu ekonom terbaik Indonesia. Jadi saya mencoba untuk menyampaikan materi terkait hasil riset saya ya. Ini sudah cukup lama, sudah 11 tahun ya, sudah 11 tahun. Tahun berapa ya, lupa? Ya, terakhir 2010, Prof. 2010 ya. Ya. Sudah dimuat di jurnal-jurnal ya. Ya, Prof. Jadi ini yang menjadi beban moral bagi saya, karena jujur aja saya belum sempat mengangkat banyak hal gitu dari temuan disertasi ini yang menurut saya seharusnya bisa dikonsumsi oleh khalayak yang lebih luas itu, Bro. Jadi sekali lagi ini menjadi trigger juga bagi saya karena ada beban, ada hutang ini. Ya, makanya saya terima kasih ini bisa hadir di sini. Jadi saya kembali diingatkan oleh Prof. Didin gitu ya untuk mencoba lagi membaca ulang gitu ya. Iya, saya boleh screen share screen langsung Bang. Ya, screen, iya. Langsung Bang. Bisa ya. Oke. Kameranya kurang ke bawah kayaknya Bang Lenggono itu. Jadi wajahnya separuh terlihat. Ya. Oke. Bisa tampil ya? Ya, siap. Sudah Bang. Sudah Oke. Ya. Kita beri judul yang tidak terlampau berat lah ya. Jadi tapi yang beratnya ini filosofisnya itu. Jadi saya sendiri tidak memiliki sebetulnya kapasitas karena saya bukan seorang filosof sebetulnya. Saya seorang sosiolog gitu ya. Jadi ini sengaja saya garis bawahi di situ tinjauan historis filosofis karena ini nanti di akhir saya akan memberikan satu gagasan dari proses kontemplasi saya selama 11 tahun setelah saya menyelesaikan studi saya ini gitu ya. Jadi saya diberikan panitia untuk mengulas terkait dengan aspek pembangunan tanpa kesenjangan dari ekonomi etnik ini ya. Makanya kemudian saya memberikan tanda tanya sebetulnya, apa iya ya, saya sendiri jujur aja harus menelisik ulang lagi, kalau perlu ini harus melakukan penelitian lagi, apa benar ya ekonomi lokal ala migran Bugis ini benar-benar bisa menciptakan satu pembangunan tanpa kesenjangan gitu. Ini sebuah proses yang menurut saya penting ya untuk dikembangkan gitu. Jadi pertama-tama mungkin saya perlu memberikan perspektif dulu kepada teman-teman semua. Jadi masyarakat Bugis itu adalah salah satu etnik sebetulnya ya di Sulawesi Selatan. Dari 4 etnik yang ada di sana, masyarakat Bugis ini menjadi etnik paling besar ya di Sulawesi Selatan. Tapi di Indonesia sendiri sebetulnya dia kecil ya. Kecil itu karena memang proporsinya hanya
2,59% berdasarkan hasil apa namanya ini ya apa namanya ini apa yang setiap 10 tahun sekali itu sensus ya. Jadi sensus ya. Ya, sensus yang dilakukan oleh banyak etnis Cina ya 3%. Ya, jadi sensus yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1930, orang Bugis itu waktu itu tahun 30 itu masih nomor 5 dengan komposisi 2,59%. Tapi begitu masuk sensus tahun 2000, orang Bugis ini menyusut orang Bugis ini. Dia sekarang peringkatnya hanya menjadi peringkat 8 di Indonesia. Dan jumlah mereka hanya 2,49 ya. Kalau yang tadi di tahun 30 2,59. Jadi ada menyusut 0,1% itu ya jumlah populasi mereka secara nasional di Indonesia. Nah, sayangnya memang ini mungkin jadi jadi tugas kita bersama ya menurut saya untuk mengingatkan kembali kepada pemerintah Indonesia arti penting dari sensus etnik ini, karena sejak tahun 2010, 2020 ini hilang dalam pemetaan BPS gitu. Karena waktu itu memang ada terjadi reak-reak gitu ya. Tahun 2010 itu terutama di Kalimantan kalau nggak salah itu, sehingga kemudian BPS menutup data terkait dengan etnisitas ini. Kalau menurut saya, kalau kita orientasinya ingin mengembangkan gagasan ekonomi lokal, gagasan Nusantaranomik ini, saya pikir data-data spesifik yang terkait dengan etnik ini penting menurut saya. Jangan ditutup-tutupi gitu ya. Justru ini menurut saya penting. Jadi ini tugas teman-teman akar juga nih, Elken juga ini untuk mengingatkan BPS supaya disampaikanlah secara apa adanya gitu loh kepada masyarakat. Masyarakat kita sudah dewasa menurut saya. Justru ini menjadi satu hal yang penting untuk kajian terutama ya. Nah, kita sebagai peneliti jujur aja saya kehilangan data-data itu gitu. Saya sulit sekali untuk mendapatkannya gitu. Jadi saya memulai materi ini dengan sistem ekonomi sendiri ini. Karena sistem ekonomi sendiri ini kan satu gagasan yang sejak kita merdeka dilontarkan para founding fathers kita itu. Bahwa sistem ekonomi kita, sistem politik kita, dan juga sistem sosial lainnya, itu sistem sendiri kita. Kita bukan sistem liberal, kita juga bukan sistem sosialis. Dan menurut saya, ini hemat saya ya, kita juga bukan di antara sosialisme dan liberalisme itu, kalau menurut hemat saya. Karena ini yang menurut saya sekarang itu yang begitu hegemonik, mengungkung cara berpikir kita. Makanya saya dalam kesempatan ini menawarkan satu perspektif yang berbeda. Kita harus keluar dari cara berpikir ini. Karena ini menurut saya jebakan ilmu pengetahuan. Seolah-olah ini kemudian mengandaikan bahwa yang barat, yang timur ini tidak pernah ketemu gitu. Ya. Seolah-olah ya gagasan timur itu tidak pernah dipengaruhi oleh barat, yang barat tidak pernah dipengaruhi oleh timur gitu. Sehingga kemudian yang muncul dalam tataran akademis ya terjadi ketimpangan gitu yang kemudian diadopsi menjadi ketimpangan konseptual bahwa yang lokal, yang timur itu didudukan sebagai mitra yang lebih muda, mitra yang lebih yang lebih inferior. Iya, inferior. Itu yang terjadi itu. Sehingga kemudian muncul dualisme itu. Barat, timur. Ya timur itu ya lebih mistik gitu. Sementara yang barat itu asketis misalnya gitu. Ini kemudian yang muncul sehingga kemudian teori-teori konsep-konsep yang ada itu dari barat itu membelenggu gagasan kita, pemikiran kita itu. Misalnya apa? Ya misalnya salah satunya misalnya yang paling jelas itu bagaimana ada ungkapan bahwa etikanya Protestan
etikanya Protestan yang kemudian diadop oleh Islam itu, ya itu kemudian menjadi semacam second hand dari etikanya Protestan gitu. Jadi dia diturunkan derajatnya gitu. Seperti misalnya temuan Clifford Geertz di Mojokuto misalnya, ketika dia mengatakan bahwa ada etos-etos yang mirip dengan Protestan pada masyarakat Islam yang dia temui di Mojokuto misalnya. Nah, konsep itu diletakkan oleh Geertz, diletakkan oleh para akademisi Barat, itu dibawa dari etikanya Protestannya Weber. Ini yang jadi permasalahan menurut saya. Karena memang sepertinya kita tidak sadar ya menurut saya. Kita itu dicekokin oleh Barat ini terus-menerus sampai menurut saya sampai hari ini. Sehingga kemudian tokoh-tokoh penting gitu ya dari Islam, dari Timur, dari Indonesia gitu ya, itu selalu saja mereka itu dianggap mereka-mereka yang terdidik di Barat, di Eropa, di Amerika gitu ya. Setidaknya mereka menerima tradisi Eropa, analisis Eropa gitu. Ini yang menurut saya harus didudukkan pada tempat yang semestinya gitu ya. Karena jika ini dilakukan terus-menerus, ya tentu saja hegemoni Barat ini nggak akan pernah bisa kita lepaskan dalam konteks ilmu pengetahuan, sehingga kemudian kita menjadi selalu timpang dalam berpikir itu, bias Barat ini kita ini sekarang ini yang kita harus keluar menurut saya. Kita harus keluar dari sana, jangan kita dipersepsikan bahwa apapun yang ditemukan di Timur, apapun yang ditemukan di Indonesia, ya itu hasil dari impor dari Barat gitu. Ini yang terjadi sekarang ini. Padahal sebetulnya kalau kita mendasarkan kepada realitasnya misalnya kita sebut misalnya konsepnya maslahah Maliki misalnya, ataupun Ibnu Taimiyah misalnya, yang kemudian justru diadop sebetulnya sama John Stuart Mill menjadi konsep peradaban. Padahal itu gagasan Ibnu Taimiyah itu, bukan gagasannya John Stuart Mill itu. Atau misalnya Taimiyah. Ya, Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah ya. Iya, Ibnu Taimiyah kan ya. Nah, atau misalnya gagasannya, konsepnya umrannya Ibnu Khaldun misalnya, itu juga kan sama. Dipersepsikan seolah-olah itu gagasannya Guizot gitu tentang peradaban gitu. Padahal itu gagasannya Ibnu Khaldun itu. Seperti itu jadinya gitu. Seolah-olah semua dari Barat gitu. Dan saya pikir gagasan kita, lokalitas kita juga ada yang dipersepsikan seperti itu. Ini permasalahannya. Jadi Weber itu ini menarik ya. Weber itu ataupun Karl Marx ya, dengan pendekatannya masing-masing. Weber itu sangat kultural, sementara Marx itu sangat struktural ya. Nah, itu mereka juga sama itu. Dengan pendekatan, dengan cara berpikir mereka yang sangat Barat itu, mereka dalam riset yang mereka lakukan misalnya Weber itu pernah menerbitkan satu buku The Sociology of Religion misalnya, atau Marx itu pernah juga menerbitkan satu artikel tentang Asiatic Mode of Production misalnya. Dia sama sekali tidak menemukan bahwa di Asia itu ada etos yang mampu mendorong munculnya kapitalisme rasional di Asia. Itu temuannya ini, Max Weber ataupun Karl Marx itu. Jadi kalau kita mengadopsi mentah-mentah gagasan mereka berdua ini, problem menurut saya. Makanya saya ketika melakukan riset ini mencoba untuk mendudukkan, mengkompromikan ini dan melakukan proses dialogis di antara dua gagasan besar ini dengan cara-cara berpikir yang eklektis gitu ya, mencoba mengambil yang terbaik dari mereka, kita ambil juga dengan gagasan-gagasan lokalitas kita. Ini yang kemudian coba saya jadikan sebagai acuan gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, memang ini perkara yang tidak mudah ya, karena memang
hasil-hasil riset mutakhir dari banyak peneliti dunia mengatakan bahwa kapitalisme Indonesia ya itu tidak sebagaimana kapitalisme yang berkembang di Barat gitu. Jadi kaum burjuasi sejati itu tidak terbentuk di Asia, sebagaimana Yoshihiro Kunio tadi sempat disinggung oleh Prof. Didin itu. Sehingga kita itu kapitalisme itu ersat. Ersat itu artinya apa? Kapitalismenya itu banci gitu. Ya nggak jelas karena dia tidak bersaing gitu di dalam pasar yang penuh dengan dinamika gitu. Tapi kapitalisme Indonesia itu dinominasi oleh kapitalisme negara, artinya kehadiran mereka itu karena di backup oleh kekuasaan gitu. Sehingga kemudian yang muncul di risetnya itu ya tadi kapitalisme negara, kapitalisme birokrasi, kapitalisme klien gitu ya, yang bergantung pada penguasa, pada kekuasaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Ini hasil riset Robinson misalnya kan mengatakan begitu, satu publikasi yang dilarang pada zaman Orde Baru ketika itu ya, karena dia menginvestigasi berbagai perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Indonesia, ternyata hampir semuanya itu tidak ada yang kapitalis yang sejati ya, itu ersat semua. Ini permasalahan. Ini yang kemudian menjadikan saya tergelitik untuk melakukan riset terkait dengan saya jujur aja dulu sempat kebingungan gitu. Apakah ini bentuk kapitalisme lokal atau kapitalisme yang berbeda atau seperti apa ini? Sehingga kemudian saya agak-agak ini waktu itu ya, agak kebingungan sehingga kemudian saya seringkali menggunakan dua istilah ini secara bersamaan gitu ya. Padahal seharusnya nggak boleh ini. Karena ini kembali lagi jadi bahan koreksi juga bagi saya ke depannya ini. Karena saya melihat berbeda ini. Apa yang ada di Indonesia yang istilah kita dalam pertemuan ini Nusantaronomik ini ya. Ini berbeda. Jadi untuk netralnya kemudian saya menggunakan istilah ekonomi lokal gitu, ekonomi lokal. Jadi saya langsung saja ini ke hasil-hasil temuan saya. Tapi sebelumnya saya ingin mencoba untuk mengajak teman-teman semua untuk melihat slide yang satu ini, yang saya katakan bias. Dan kita harus keluar dari ini, menurut saya. Kita harus keluar dari ini kalau kita ingin mendudukkan apa yang kita temukan dalam realitas sosial kita dalam spektrum, dalam perspektif Indonesia. Menurut saya kita harus keluar. Kalau enggak kita akan tetap di bawah bayang-bayang barat ini. Kalau kita tetap dengan menggunakan gagasan seperti ini. Ini sebetulnya yang dikritik oleh Arief Budiman sebetulnya. Arief Budiman mengkritik secara secara totalitas gitu ya kepada Prof. Mubiarto ketika itu. Karena Prof. Mubiarto memang dia tidak mendudukkan hakikat manusia Indonesia pada tempatnya. Beliau tidak mengawal hakikat manusia Indonesia itu sehingga kemudian hakikat manusia Indonesianya dianggap oleh Prof. Mubiarto sama dengan hakikat manusia Barat. Karena apa? Ya kapitalisme sosialisme itu khas Barat. Itu khas Barat. Ini filsafat Barat ini. Sosialisme di sebelah kiri, kapitalisme di sebelah kanan. Sosialisme adalah bagian dari proses autokritik terhadap kapitalisme gitu. Walaupun kemudian belakangan muncul the third way dari Anthony Giddens, muncul ekonomi alternatif di tengah. Tapi itu menurut saya ya masih bias Barat itu. Karena hakikat manusianya itu Barat gitu. Kalau kita mendasarkan pada hakikat manusia yang sebenarnya dari manusia Indonesia, itu berbeda kalau menurut saya. Nah, tentu saya tidak akan bisa menjelaskan ini di dalam ruang ini karena saya pikir terbatas waktunya. Nanti kita bisa mendiskusikan ini dalam ruang, dalam konteks yang berbeda. Tapi sedikit banyak saya ingin mengingatkan pada teman-teman di sini bahwa kalau kita ingin keluar dari landasan filosofis yang bias Barat, maka diskusinya kita
tidak bisa menggunakan ini. Karena kalau kita menggunakan ini, ya ini jebakannya di sini. Prof. Mubiarto gagal itu dipertanyakan oleh Prof. Arif Budiman itu. Kalau ekonomi Pancasila itu bergerak seperti bandul, seperti gagasannya Prof. Emil Salim, dari kiri ke kanan, sampai kemudian mencapai titik keseimbangan di tengah-tengah. Disitulah ekonomi Pancasila. Nah, kalau ekonomi Pancasila di situ, kiri bukan sosialisme, kanan bukan kapitalisme. Dia bilang ekonomi bukan itu. Itu kritik Prof. Arif Budiman dan kemudian tidak bisa dijawab oleh Prof. Mubiarto. Jadi sekarang ini ada ini ya, menurut saya sebagian besar kemudian mempersepsikan ya Pancasila itu di tengah-tengah sosialisme dan kapitalisme. Jadi saya mohon maaf, mungkin saya agak berbeda dengan cara berpikir ini. Saya mencoba untuk keluar dari mainstream ini. Karena kalau saya menganggap memposisikan kita, Indonesia, Pancasila, di tengah-tengah sosialisme kapitalisme, kita nggak akan pernah keluar dari belenggu filsafat Barat ini. Tapi kita akan diskusikan ini di lain kesempatan. Jadi saya masuk ke ini saja ya, ke temuan-temuan di hasil riset saya. Ya, ada paling tidak 2 aspek ya. Tadi saya katakan kepada Ibu Bapak sekalian bahwa dalam studi saya ada aspek kultural yang sangat diwarnai oleh Weber, sementara ada juga aspek struktural yang sangat diwarnai oleh Marx. Ini bagi kalangan-kalangan tertentu selalu dipisahkan. Saya mencoba ini menggabungkan ini gitu ya. Karena memang saya melihat tidak mungkin kita melihat realitas di masyarakat kita dengan cara memisah-misahkan antara aspek kultural dan aspek struktural gitu. Makanya tadi saya sebut itu sebagai pendekatan eklektik tadi. Jadi ya aspek kultural dari pertumbuhan ekonomi lokal, tadi saya sebut ekonomi lokal karena memang saya agak ini ya riskan ketika menyebut itu sebagai kapitalisme lokal, walaupun sempat juga waktu itu saya dikritik sama Prof. Didin justru itu penggunaan istilah kapitalisme lokal itu ya. Makanya saya kemudian muncul dengan gagasan ekonomi lokal ini. Nah, ekonomi lokal yang difasilitasi oleh aspek kultural ini sebetulnya dalam masyarakat Bugis itu tidak bisa dilepaskan dari mana kemampuan mereka dalam melakukan modifikasi dalam ruang resiprositas ya, terutama dalam tradisi siri dan pase gitu. Jadi siri pase ini satu tradisi mendasar ya pada masyarakat Bugis ya. Ini siri pase ini gagasan yang sangat-sangat mendasar yang kemudian sangat fungsional dalam dalam pengembangan ekonomi lokal pada masyarakat Delta Mahakam. Jadi Delta Mahakam ini posisinya di pantai timur Kalimantan. Jadi dia tidak di Sulawesi ya. Dia cukup jauh dari Kalimantan, harus menyeberang Selat Makassar ya. Jadi mereka orang Bugis yang datang ke sana itu kebetulan sebagian besar dari mereka itu adalah pendatang-pendatang yang saya istilahkan itu datang ke Kalimantan Timur ya, timur pantai Kalimantan, itu hanya berbekal baju di badan sebetulnya. Jadi berbeda ini dengan generasi-generasi Bugis pada masa tahun menjelang kemerdekaan sampai sebelum kemerdekaan itu ya. Itu umumnya mereka datang itu dengan difasilitasi biasanya ya oleh kelompok-kelompok ajuareng. Jadi mereka yang punya kekuasaan. Biasanya keturunan raja bangsawan itu biasanya yang memfasilitasi kedatangan orang-orang Bugis, mereka dengan pengikutnya itu yang biasanya datang. Tapi generasi-generasi di Delta Mahakam ini agak berbeda karena mereka ini generasi tahun 70-an ya. Mereka baru tahun 70-an sebetulnya melakukan perpindahan dari Sulawesi ke Kalimantan, pantai timur Kalimantan. Itu setelah peristiwa ini ya, tahun 60-an itu kan Sulawesi Selatan itu diguncang oleh peristiwa Kahar Muzakar itu ya, sehingga kemudian terjadi banyak
mobilitas warga lokal keluar dari sana gitu ya. Nah itu kemudian salah satunya ini masyarakat yang meninggali Kalimantan Timur, Pantai Timur, terutama di Delta Mahakam. Mereka datang ke sana dengan baju di badan. Nah ini punggawa-punggawa yang saya temukan itu adalah mereka-mereka yang datang hanya dengan bekal baju di badan itu. Jadi mereka memang bukan lapisan bawah, lapisan atas pada masyarakat feodal Bugis, bukan. Karena hasil penelitian Geertz, misalnya Clifford Geertz, atau hasil temuan beberapa peneliti-peneliti asing ya, termasuk juga Pak Muhaimin ya, mantan Menteri Pendidikan itu menunjukkan bahwa pengusaha-pengusaha di lokal itu sebagian besar itu mereka adalah orang-orang yang desa yang memiliki kedudukan penting di desa. Artinya elit desa dia itu. Nah, ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Weber gitu. Weber ataupun apa yang dikemukakan oleh Geertz bahwa di Indonesia itu ya, pengusaha itu asal usulnya itu dari golongan elit di pedesaan. Nah, temuan saya ini menolak apa yang dikemukakan oleh Clifford Geertz ini. Karena ternyata pengusaha-pengusaha di Delta Mahakam itu asal usulnya dari kalangan bawah masyarakat feodal Bugis. Yang disebut mereka itu sebagai Tumaradeka gitu ya, orang-orang bawah pada masyarakat Bugis. Mereka yang kemudian bermigrasi tadi. Ini yang bagi saya menggugah pikiran saya, kok bisa seperti ini, kok berbeda sekali. Itu setelah saya telusuri ya memang seperti itu adanya. Jadi ini menarik karena ternyata ersat kapitalisme yang dituduhkan sama Yoshio Kunio atau apa yang dikemukakan oleh Robinson atau Clifford Geertz itu tidak sepenuhnya sama gitu. Artinya ini sangat khas. Tiap daerah berbeda-beda. Kasus Delta Mahakam itu menunjukkan bahwa seorang pengusaha itu bisa muncul dari kalangan bawah. Tidak harus dari kalangan elit desa. Dia bisa dari kalangan bawah. Orang dalam struktur paling bawah pada masyarakat feodal Bugis. Jadi itu membantah teorinya Geertz, membantah temuannya Yoshio Kunio bahwa ersat, karena ternyata ketika mereka berkembang, mengembangkan kegiatan pertambakan sampai kemudian mereka mampu mengkonsolidasi petambak-petambak ya dalam ikatan patron klien di bawah mereka, itu mereka kemudian tumbuh pesat, mereka mengendalikan material raw udang ya dari tambak itu, sehingga kemudian udang-udang ini tidak masuk ke industri perikanan perusahaan Jepang itu, sehingga kemudian dibuatnya kolab itu perusahaan Jepang itu. Jadi perusahaan Jepang itu kolab karena kelakuannya petambak-petambak yang punya komitmen terhadap siri dan pase ini. Mereka dijelaskan juga itu siri pase itu apa? Ya, jadi kalau siri ini kan sebetulnya satu komitmen ya, satu komitmen betapa mereka itu sangat menghargai prestasi pribadi gitu. Siri ini. Jadi di dalam sirinya dia harus menjadi seseorang gitu. Menjadi orang yang dibanggakan oleh keluarganya gitu. Itu melekat dalam diri tiap orang Bugis. Nah, kalau pase ini satu hal yang juga menarik karena pase itu terkait dengan bagaimana seorang Bugis menjadikan apa yang dialami oleh orang Bugis lainnya seperti apa yang ada di dalam perutnya gitu. Jadi kalau teman Bugisnya itu sedih, dia akan sedih. Kalau teman Bugisnya itu menderita, dia akan merasa menderita itu. Ya, itu Islam sebenarnya itu ya. Ya, tentu ini Pak. Nanti ada internalisasi juga di sana. Ada Islam juga sebetulnya di sana itu. Jadi itu siri pase, semangat tradisional pada masyarakat Bugis yang menjadi pondasi kuat dalam mereka mengembangkan basis kegiatannya. Mereka kan memang patron kliennya, patron klien. Ini yang menjadi pondasi mereka ya. Jadi memang nilai siri pase ini kan ideal ya Pak, tapi memang ini ada tarik menarik ini antara siri pase. Karena dalam siri itu ada persaingan dalam siri itu. Karena setiap orang
kepingin lebih bagus dibandingkan orang Bugis yang lain. Setiap dalam keluarga, seorang kakak kepingin lebih bagus daripada adiknya. Adiknya kepingin lebih bagus daripada kakaknya. Itu siri. Ya, ya. Nah, ini ada tarikan dengan si PASE ini, karena PASE itu justru orientasinya solidaritas. Di satu sisi ada persaingan, sisi lain ada solidaritas gitu. Karena merasakan apa yang dirasakan orang lain, sebagaimana apa yang ada dalam perut mereka. Istilah kira-kira sederhananya seperti itu ya. Jadi kemudian tujuan seseorang manusia Bugis itu adalah mencapai prestasi pribadi, sekaligus ikut memberikan kontribusi keberhasilan bagi kelompoknya, bagi keluarganya. Di sana sebetulnya ininya. Jadi sangat dinamis kemudian dengan ciri PASE itu mereka itu, orang Bugis ini. Ini kemudian diterapkan mereka di dalam tradisi ini, di dalam kegiatan pertambakan, patron klien itu. Mereka memfasilitasi orang-orang Bugis yang baru datang, yang belum punya apa-apa gitu, dikasih tambak, Pak. Ini kamu mau kelola, tapi nanti kau angsur ya ke saya, udangmu masuk ke saya. Nanti saya hitung, saya kurangi dengan pembiayaan tambak, nanti tambak itu jadi milik kamu untuk sekian tahun misalnya. Model seperti itu. Sehingga ikatan-ikatan itu kuat. Itu yang merontokkan kegiatan perusahaan industri perikanan Misaya Mitra punyanya Jepang itu. Sampai kemudian dikuasai sama orang yang namanya Haji Mangkana. Yang hanya lulus SD kelas 4. Dan dia melakukan sendiri negosiasi-negosiasi terkait dengan produk-produk udangnya ini ke Amerika, ke Eropa. Dia datang sendiri. Kan hebat itu. Kita aja belum tentu mampu itu. Dia bisa itu melakukan itu. Itu luar biasa dari semangat Siri sama PASE ini, sehingga menumbuhkan mentalitas memang petarung nih orang Bugis ini ya. Pak Lenggono 3 menit lagi, Pak. Siap. Oke. Jadi ya ini aspek struktural ya. Tadi kultural, sekarang struktural. Jadi aspek kultural ataupun struktural ya, ini tidak bisa disamakan. Bisa saja Bugis tetapi berbeda tempat. Ini bisa berbeda nanti. Misalnya katakanlah ini Delta Mahakam, kita bicara orang Bugis. Nanti ada satu penelitian lagi misalnya bicara tentang orang Bugis tapi di Delta Berau misalnya. Itu bisa berbeda. Kenapa? Karena aspek struktural ini terkait dengan misalnya bagaimana Ponggawa itu mampu meleburkan dirinya dalam dinamika formasi sosial kapitalis yang begitu menghegemoni di pantai timur Kalimantan. Kalau mereka nggak sanggup meleburkan diri mereka ke situ, ya mereka akan amblas. Dan satu lagi, mereka juga mampu memanfaatkan momentum, saya istilahkan itu, keunggulan pada kesempatan pertama untuk memulai. Jadi kesempatan kedua, ketiga itu berat. Kesempatan pertama itulah yang kemudian menjadi momentum bagi orang-orang Bugis yang awal pertama datang. Itu yang dapat kesempatan ini, yang menguntungkan tadi. Jadi kalau misalnya orang Bugis sekarang ini ya, tahun 2021 kepingin juga seperti kayak Haji Mangkana, datang ke sana misalnya, ya nggak dapat apa-apa dia. Karena tanahnya udah dikuasain walaupun itu tanah KBK. Kawasan hutan yang sebetulnya terlarang untuk kegiatan apapun. Tapi bagi orang Bugis, dengan kemampuan dia melakukan improvisasi, melakukan negosiasi, itu bisa dimanfaatkan oleh mereka. Gila ini. Ini luar biasa kemampuan-kemampuan seperti itu ya. Dan juga mereka mampu melakukan akumulasi alat produksi. Mereka mampu mengkonsentrasikan raw material di bawah itu di dalam genggaman mereka gitu. Punggawa-punggawa ini gitu. Terus mereka juga mampu mengadopsi gagasan-gagasan Misaya Mitra, perusahaan-perusahaan internasional, itu diadopsi oleh mereka gitu dalam kegiatan industri perikanan mereka. Selain juga tentu saja ada keunggulan produk. Karena udang windu yang dihasilkan oleh Delta Mahakam itu tidak diproduksi oleh tempat manapun di Indonesia. Udang windu yang alami, yang organik, itu hanya ada di Delta Mahakam, Pak. Nggak ada di tempat lain. Di Pantai Jawa, Fanami semua.
Udang widutnya gede-gede, Pak. Yang besar-besar. Dan itu benar-benar hasil dari alam, Pak. Ada lah yang dikasih apa bibit, tapi sebagian besar itu alam. Jadi mereka diuntungkan oleh alam. Makanya kasusnya akan berbeda kalau orang Bugis itu datang ke Jawa misalnya. Ya, itu keunggulan komparatif kompetitif produknya. Selain juga ada perubahan ya, ada perubahan gaya hidup juga masyarakat Eropa, masyarakat Jepang yang mulai kepingin mengkonsumsi ini ya, produk-produk organik. Saya pikir itu juga menjadi hal yang menguntungkan bagi mereka. Ya, kalau dikaitkan dengan ini ya, mengintegrasikan ekonomi lokal dalam pembangunan berkelanjutan tanpa kesenjangan gitu ya. Tentu saja harusnya bisa ya. Karena dalam tradisi Siripase dalam kegiatan ekonomi lokal masyarakat Delta Mahakam itu ya, di sana tuh jelas sekali tidak hanya manfaat ekonomi, ada non ekonomi. Jadi ada orientasi tidak memperhitungkan manfaat biaya, tapi orientasinya justru kehormatan, patriotisme terhadap sesamanya gitu. Itu yang menurut saya relevan gitu dalam konteks pembangunan tanpa kesenjangan ya. Terus juga nilai-nilai non ekonomi juga kan tidak tergerus itu, tidak mudah tergerus karena sifatnya nilai-nilai tersebut kan tetap juga ada pro ekonominya juga, tapi dia tidak berhenti mendorong proses akumulasi secara adil gitu. Jadi ini kemudian mengoreksi pernyataan beberapa temuan peneliti-peneliti Bugis sendiri ya. Dia mengatakan bahwa orang Bugis itu sukses karena 3 ujung gitu. Ya, 3 ujung itu kan, wah itu kan mendiskreditkan orang Bugis ya. Ya, ujung ketiganya itu kemaluan itu. Jadi ujung badik, ujung kemaluan, ujung lidah kan begitu ya. Kalau kau bisa gunakan lidahmu, ya kau negosiasikan gimana supaya berhasil kau menjadi orang sukses. Tapi kalau kau masih belum bisa menggunakan ludahmu, gunakan ujung kemaluanmu, kawini anaknya, kawinin siapapun yang dekat dengan dia sehingga kamu bisa masuk ke dalam bisnisnya dia misalnya. Dan yang ketiga, kalau tetap nggak bisa masuk juga, gunakan ujung bedikmu itu, kau tusuk dia itu. Jadi kemudian artikulasi adil ya bagi orang Bugis itu berbeda dengan adil sebagaimana dimanai oleh John Rawls. Kalau dalam tradisi Barat yang namanya adil, orang itu berhadapan-hadapan seperti kayak koboi, bawa senjata, berhadapan-hadapan, ayo kita saling tembak, siapa yang mati duluan gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau dalam masyarakat Bugis, tidak seperti itu, Pak. Orang Bugis itu, kalau dia ketemu sama musuh yang lebih kuat, lebih hebat, superpower misalnya, yang dimaknai oleh dia adil itu, dia akan cari kesempatan bagaimana ketika dia dalam posisi lemah, dia tikam dia. Orang itu. Pak, itu adil. 1 menit lagi, Pak. Ya, jadi begitu. Ya waktu kita terbatas, jadi tadi kemudian menjadi penting catatan saya begini ya, catatan saya ini. Orang Bugis ini ya satu hal yang kalau dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan tanpa kesenjangan yang agak tidak mudah ya dalam konteks ekonomi lokal yang dikembangkan oleh mereka ya. Itu begini, seseorang ya di dalam masyarakat Bugis itu, kalau dia menjadi penguasa dalam tanda petik ya, dalam tanda petik penguasa ekonomi di dalam makamnya, dia itu tidak bisa menjadi penguasa nomor 2. Dia harus keluar dari delta makam itu untuk menjalankan bisnisnya di tempat lain atau merubah orientasi bisnisnya tidak lagi di tambak perikanan. Dia misalnya masuk ke kegiatan pertanian, masuk ke kelapa sawit misalnya. Oke. Tapi kalau Anda ya ingin menggulingkan si penguasa tadi, Anda harus berhadapan-hadapan sama dia. Itu yang membedakan dia nanti ya dengan orientasi bisnisnya orang Cina. Orang Cina nggak seperti itu. Kalau orang Cina agak berbeda. Dia menggunakan wangsi itu ya.
itu berbeda dengan orang Bugis gitu. Nah, ini nanti kita ini ya apa bisa diskusikan di apa namanya dalam nanti tanya jawab. Saya pikir cukup sampai di situ. Terima kasih kepada moderator. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Lunggono terkait dengan address Bugis tadi. Tadi sudah disampaikan dari kalangan akademisi dan birokrasi. Selanjutnya kita masuk ke praktisi ya atau pengusaha. Ada Pak Uji. Mohon maaf, Pak Uji Sabtono dari Kopi Ranin. Saya persilakan Pak Uji. Bang Lenggono mungkin Ya. lahannya di stop dulu, Bang. Mohon di. Ya. Saya sulit nih masuk. Nggak masuk ya. Iya. Nggak, sayanya nggak bisa masuk. Balik lagi ke ini. Oke. Ya. Nah, sip. Oke, lanjut. Mungkin karena keterbatasan waktu kita ke Pak Uji langsung ya. Pak Uji Sapitu dari Kopi Ranin. Beliau praktisi di bidang food and beverage. Gitu. Silakan Pak Uji. Ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat kepada Pak Profesor Didin Damanhuri. Saya tidak berguru dengan Prof, tapi sering membaca artikel beliau, sering diskusi dengan beberapa murid beliau. Ya. Salam untuk senior-senior yang lain. Nah, hari ini sebenarnya Tejo mestinya ini Pak yang tampil, bukan saya sebenarnya. Jadi salam dari Mas Tejo Pramono. Jadi, karena satu. Salam ya. Ya, nanti saya sampaikan Pak. Waalaikumsalam. Jadi, mohon maaf, salam untuk teman-teman semua nggak bisa hadir. Jadi saya jadi terkena jerat nih secara ini. Gitu. Jadi background saya kan tidak begitu memahami Pak tentang teori ekonomi makro atau perkembangan ekonomi politik atau kaitannya dengan geopolitik, terus analisa yang tadi Pak Didin sama Bang Toding, terus dengan pembicara terakhir saya pikir udah banyak ini ya, banyak perspektif yang menjadi gagasan dan secara landasan sangat sahih ya, karena di sana ada cita-cita para leluhur bangsa, di sana ada beberapa landasan yang mencoba menjawab bagaimana isu-isu tentang kesenjangan, tentang kerusakan lingkungan, tentang bagaimana menyikapi arus modal yang menimbulkan beberapa kerusakan di dalam beberapa tatanan mencoba dijawab. Nah, saya tidak di luar kapasitas untuk itu Pak, terus terang aja. Jadi saya coba ini nanti bercerita aja, yang nanti mungkin bisa menjadi bahan atau inspirasi bagi bapak-bapak semuanya atau teman-teman. Mungkin bisa dibantu oleh panitia untuk memaparkan ini slide ya. Ya Bang, sudah Bang. Oke, makasih. Makasih Bang Audila. Gini, saya itu ketemu sama Mas Tejo itu hampir 10 tahun ya, 2012. Tidak pernah ketemu, dan waktu itu saya tahu persis ketika saya sedang online tiba-tiba ada pertanyaan dari sahabat saya, kebetulan dia lagi di Kuba waktu itu. Pertanyaannya menarik, jadi dia tanya, pertanyaannya juga menggelitik tentang ini, jadi dia tanya tentang, bro, surga itu ada nggak sih gitu. Ya mungkin Bang Kari bisa menjawab ini kayaknya. Lagi ya? Pertanyaan Tejo menarik dan menggelitik bagi saya. Apa katanya? Surga itu ada enggak gitu. Gitu, jadi. Tapi itu saat tertentu aja deh.
Udah hilang sekarang. Ya terus ya luar biasa dinamika diskusi lewat ketika itu dengan saya menekuni, kebetulan saya kerja di salah satu perusahaan di perdagangan rempah dan kopi, terus udah lama tidak berkecimpung di dunia aktivis. Nah kebetulan Tejo ini kan udah mengembara di hampir 30 negara gitu ya. Nah statement ini akhirnya berujung pada satu janji di mana kita bertemu di Kemang waktu itu untuk ya mencoba merumuskan kegelisahan-kegelisahan gitu ya. Kebetulan secara spontan juga Tejo itu bilang bahwa wah dunia aktivis itu ternyata kok sangat kering baginya gitu loh. Sangat kering baginya, dan yo saya spontan apa yang bisa kita kerjakan gitu kan. Terus, ya akhirnya coba memutuskan membuat gerobak Pak Didin. Jadi membuat gerobak kopi waktu itu kita diberi ruang yang lega oleh Mas Arif, kebetulan beliau hari ini jadi rektor untuk yang benar-benar membuka ini ya gerobak di di kantin di Fakultas Ekologi Manusia, dan kami kerjakan itu gitu kan. Nah keputusan untuk itu bagi saya menarik karena ya Tejo dengan background latar belakang akademisi dan aktivis terus memutuskan membuat gerobak itu saya pikir sebuah transformasi. Dan ya saya mencoba menafsirkan, ya ini tafsir saya ya, tentang bayangkan seorang aktivis yang udah punya kompetensi di bidangnya memutuskan membuka gerobak kopi gitu, di sebuah ya di pojok kantin Fakultas Ekologi Manusia dengan penjualan pertama waktu itu ingat kita menjual 3 cangkir tubruk Pak Didin. Jadi ibrum 3 cangkir. Nah saya pikir ini kalau kita bicara transformasi ini menjadi menarik untuk menjadi case ya, bagaimana seseorang dengan kapasitas kerangka berpikir yang demikian paham tentang bagaimana konstelasi ekonomi lah, gitu kan, membutuhkan untuk masuk di dalam narasi kecil yang paling bisa disentuh, yang paling bisa diraba, yang paling bisa kita menjadi satu titik di mana kita bisa men-tracking dari tadi yang diciptakan oleh pemapar terakhir misalkan tentang ternyata beberapa pengusaha itu kalau di tracking secara genetik dia punya keturunan sebagai elitnya desa misalkan. Ini menjadi menarik karena ini sebagai sebuah sebagai sebuah tawaran teori ya. Jangan-jangan kalau kita bicara Nusantaranomik, sebelum saya mencoba sedikit memberikan pendapat tentang Nusantaranomik sendiri, jangan-jangan memang Nusantaranomik atau gagasan itu atau ekonomi Indonesia hari ini digerakkan oleh narasi-narasi kecil sebenarnya, yang luput dari kerangka teori manapun yang saat ini ada. Nah ini bagi saya menarik, sehingga ketika kita buka kedai, ketika kita nyewa dari pindah ke Bank Baru gitu, ada beberapa kegiatan yang di slide pertama itu kebetulan ada beberapa petani dari Cipulau gitu kan datang ke kedai kami. Mereka benar-benar membawa kopi yang karu-karuan. Kami terima, kami coba pisahkan antara biji yang bagus dan yang kurang bagus, kita evaluasi bersama dan kita sampaikan ini kopi punya potensi yang punya prospek ke depan. Kalau dengan syarat yuk kita coba perbaiki di prosesnya. Akhirnya kita datang ke kebun. Langkah pertama kita adalah kita mencoba kembali lagi ke tadi, mencoba menampilkan atau membuat pengalaman bersama lah. Membuat pengalaman bersama tentang apa itu cita rasa. Karena bagi kami ya cita rasa itu kan lahir di kebun. Jadi petani hari ini itu sebenarnya kan dia punya punya daya hidup sebenarnya. Punya daya hidup sehingga dia tetap bertahan di kebun, dia tetap merawat kebun kopinya, walaupun hitung-hitungan ekonomi udah nggak masuk sama sekali dengan pendekatan teori yang ada hari ini. Tapi mereka tetap standing point di kebun. Nah, artinya kami membutuhkan bahwa ini ada daya hidup yang menggerakkan rantai kehidupan di kebun. Dan pribadi-pribadi di slide kedua kelihatan ya. Di slide kedua nanti kelihatan bahwa pribadi-pribadi seperti Mas Yono, Mas Jumpono yang memang dia punya ketekunan di
di dalam merawat kebun, ya akhirnya membuahkan hasil yang mereka bisa banggakan. Mereka menjadi juara nasional di dalam pentas kopi hari ini. Mereka dengan fungsi-fungsi yang mereka jalankan, kalau ditakar dengan pendekatan konservasi, mereka mengerjakan itu kan. Nah, kembali yang saya katakan bahwa ini jangan-jangan memang hari ini ekonomi kita digerakkan oleh tadi narasi-narasi kecil oleh pribadi-pribadi luar yang luput dari radar pengamatan kita selama ini. Dan ini asik sekali sebenarnya, saya katakan. Itu yang saya tangkap dengan perjumpaan pertama saya dengan Tejo. Gitu. Nah, terus yang kedua, kami mencoba melepas dari semua ini ya, lepas dari semua kerangkeng kerangkeng pendekatan teoritis tentang ekonomi untuk masuk pada hal-hal yang menurut kami pada inti kebudayaan. Contoh misalkan di kedai kami tidak menjual minuman. Di kedai kita tidak menjual air putih. Nah, bagi saya ini menarik. Keputusan untuk tidak menjual air putih ini menarik. Karena apa? Karena bagi kami ya air putih itu kan sebenarnya kan setiap umat nih, kalau kita sandarkan teori posisi air ini di dalam dengan disandarkan dengan hipotesa yang ada di dalam UUD 45 pasal 33 udah jelas. Itu bukan barang komoditi sebenarnya. Oke, ini sudah pada ngirim-ngirim. Halo, Bang Karim, suara saya jelas nggak ya? Saya lagi di Jelas. Terus Di. Saya lagi di lereng Sumbing nih Pak Didi, jadi mohon maaf. Iya. Jelas kok. Oke, jadi saya ngikuti terus. Ya, jadi keputusan inisiatif dari Tejo untuk mencoba meletakkan air sebagai material di mana semua orang punya akses yang sama, itu bagi saya menjadi menarik gitu. Ada pesan yang mau disampaikan di situ. Dan kalau kita kembali meletakkan narasi air di dalam definisi tentang Nusantara sendiri, maka Nusantara dalam tanda petik mestinya bisa dibahas tentang bagaimana aspek-aspek kebudayaan pada inti kebudayaan bisa menjadi inisiasi baru di dalam ekonomi Indonesia ke depan. Karena kalau kata-kata Nusantara sendiri kan sebenarnya itu adalah istilahnya kan sasandi Pak ya. Itu bahasa Sanskerta itu. Kalau kita memakai pendekatan sasandi atau makna kata yang diselipkan di dalam kata Nusantara itu minimal di sana ada 5 kata sebenarnya. Ada 5 kata sebenarnya. Yang kalau kita literasi itu nanti mengandung makna kurang lebih bahwa negeri ini adalah negeri Patirtan sebenarnya. Nah, pemahaman kita tentang Nusa Antara atau pulau yang di antara gugusan laut, samudra ini kan sangat artifisial sebenarnya. Karena leluhur kita mengartikan Nusantara itu paling enggak di sana ada 5 kata. Jadi ada kata Nusa, Swa, Anta, Tata, dan Tara gitu. Itu kalau dirangkai itu menjadi bahwa negeri itu negeri Patirtan, negeri di mana ini menjadi memberikan harapan kepada dunia sebenarnya. Nah, ini bagi saya menjadi menarik karena satu cerita tentang air saja itu kita udah ngomong Nusantara dalam pendekatan sakra perennial ya. Dalam pendekatan kearifan purba sebenarnya. Yang hari ini itu tidak muncul di dalam narasi ekonomi kita itu. Air sebagai komoditi jelas. Water grabbing di dalam pendekatan alokasi sumber daya alam sudah jelas. Belum kita ngomong tata ruang ya. Hari ini saya tadi menyisir kemarin dari Waleri di Jawa Tengah nyisir ke Sindoro Sumbing itu udah rusak sekali Pak. Jadi rupa bumi kita itu udah rusak sepanjang gunung. Saya nggak tahu ini bentuk apa ya gitu loh. Jadi orang berpacu di dalam arus untuk ekonomi yang luar biasa sehingga rupa bumi ini udah rusak, tidak ada respect pada gunung. Jadi pergeseran perilaku ini menurut saya menjadi kalau kita tarik pada simpul yang paling bisa kita lihat adalah sikap kita terhadap air udah berubah. Nanti kita ngobrol lagi. Nah,
Kembali lagi ke tadi ya. Nah, kembali lagi ke kegiatan tadi. Satu, bahwa kita melihat bahwa Bang Karim, ini ada Marip mau di hold dulu atau gimana? Dilanjut dulu Pak, 3 menit lagi Pak Fauji. Ya, azan berhenti aja lah. Ya, Bang. Oke. Kita maghrib dulu atau? Iya, iya. Boleh bisa juga diteruskan setelah azan selesai, tapi mungkin diperpendek. Ya Pak, waktunya sedikit lagi Pak. Terakhir. Menit kali ya. Ya Bang. Satu lagi nih ya pembicaranya. Satu lagi Pak. Ya, Bang Fadli. tinggal Bang Fadli. Mungkin di tempatnya Mas Uji kayaknya lagi adzan. Iya nih. Di Bogor belum maghrib. Oh iya ya, ini di mana ini? Di Pondok. Di Jawa Tengah ya? Di Jawa Ya. Tengah, Pak. Di Jawa Tengah. Oh iya, tengah ya. Oke. Jadi dulu. Di Kendari udah dari tadi, Bang. Bang Sukanto udah maghrib duluan. Ya, baik. Yuk, Fauji, lanjut. silakan lanjutkan. Oke. 3 menit Nanti lagi. sampai ya 3 menit cukup ya. Oke, nanti bisa dilihat beberapa kegiatan kami di mana, di gambar, di slide yang mau saya sampaikan beberapa kunjungan kami ke petani yang saat ini kita kerjakan. Itu sebenarnya menarik ya untuk mencoba melihat atau memotret aktivitas-aktivitas yang ada di kebun misalkan ya, dengan pendekatan bahwa di sana ada daya hidup. Di sana ada mata rantai yang sebenarnya terputus dan hari ini adalah hari di mana ada peluang yang memang bisa kita kerjakan dan itu sangat mungkin untuk mencoba menghidupkan kembali mata rantai yang putus itu sebenarnya. Nah, kami mencoba memilih jalan, salah satunya adalah mulai membangun literasi kopi dalam hal cita rasa. Terus yang kedua kita mencoba mengajak mereka untuk melihat membuat tawaran baru ya, tawaran baru tentang ya tema-tema kecil yang berangkat dari narasi-narasi kecil untuk untuk masuk pada yang disebut sebagai kriya desa sebenarnya, karena banyak sekali beberapa bakat-bakat atau talenta-talenta di desa yang hari ini kan tidak ekspresinya kan ekspresi yang tidak percaya diri.
terus bias perkotaan. Nah, pola-pola seperti ini kan menjadi kegelisahan kita semua untuk yuk kita coba belajar bersama gitu. Dan saya sepakat dengan ini ya, dengan ada beberapa memang pola-pola yang ini kan ada noise, ada derau, yang ada gangguan bunyi-bunyian di belakang kita yang bisa kita bisa kita formulasikan, kita bisa bentuk di dalam beberapa skema perubahan level kecil. Berangkatnya dari kebudayaan, ya, berangkatnya dari tradisi dan berangkatnya dari saya nyebutnya kolektif memori yang kita lupakan sebenarnya. Banyak sekali serangan-serangan kearifan lokal yang kita tidak berani mengupload di dalam spirit zaman hari ini. Saya nggak tahu kenapa. Apakah pengaruh stigmatisasi agama, atau pengaruh hegemoni negara, atau memang sepertinya ada keputusasaan mungkin ya. Nah, hari ini saya lihat ada tren yang menarik ketika banyak sekali anak-anak muda yang sudah mulai mengusung konsep ekonomi kreatif, sudah mulai mencoba membangun pada level peradaban berpikir, bagaimana dia membuat modified bagaimana artificial intelligence itu bekerja membentuk peradaban manusia gitu kan. Gitu. Salah satunya kalau kita lihat yang dibuat oleh ada di siapa Bang Karim, anaknya MHN Najib itu, ya kan, dia kan membuat dia membuat alternatif baru untuk mencoba bagaimana ini artificial intelligence membentuk pola peradaban pikir kita gitu. Karena banyak sekali memang hari ini yang kita hadapi generasi-generasi, kalau kita sebut kelas menengah mehek sebenarnya hari ini, yang tidak punya atau mohon maaf ya mungkin wawasan kewarga negaraannya mungkin rendah. Gagasan tentang geopolitik mungkin juga tidak ada sama sekali di dalam pikiran mereka. Nah, ini kan dibentuk sebenarnya, ini konstruk budaya. Sehingga kalau kita bicara Nusantaranomik, maka itu harus bicara tentang strategi kebudayaan. Karena beberapa yang kami lihat memang bentuk-bentuk ketidakpercayaan itu memang ada di level paling bawah gitu. Nah, kami mencoba membangun itu lewat literasi, lewat pengetahuan tentang kopi sebenarnya, untuk melihat dunia baru, melihat harapan baru, untuk melihat bahwa kita punya deposit pada level modal sosial yang hari ini berpulang untuk di-upload dengan spirit zaman, dengan pendekatan kreatif, dengan pendekatan desain grafis yang bagus gitu. Dan menurut saya goncangan-goncangan ini perlu menurut saya. Kalau enggak kayaknya susah kita akan keluar dari pusaran ini ya. Karena kan ya itu tadi, kita selama ini kan gagasan besar ini kan selalu kita sandarkan pada pada aktor-aktor yang punya kapital, aktor-aktor yang punya kapasitas teori atau pendidikan yang tinggi, terus kita sandarkan pada negara gitu kan. Oji 1 menit lagi Pak. Ya, 1 menit ya. Nah, intinya saya mencoba sifatnya ini laporan saja, jadi mohon maaf kalau misalkan ada perkataan yang tidak sesuai dengan konteksnya, tapi ya mungkin ada beberapa serpian-serpian yang kami kerjakan mungkin bisa menjadi, kalau ditarik bisa menjadi ide atau gagasan yang bisa kita diskusikan bersama. Mungkin itu Bang. Sangat menarik nih. Ya. Pak Didin, mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan. Banyak hal ya, inspiring ya. Ya, gitu. Oke, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Oji atas penyampaian pemaparan entrepreneurship tentang kopinya. Mungkin alangkah lebih baik kita break sholat maghrib dulu ya, teman-teman audiens. Tanggung ya, maksud saya kalau bisa, karena nanti banyak kerjaan juga nih. Oh, ya. Kalau misalnya bisa pendek aja. Oh ya. Ya dulu. Ya. Fadli dulu. Kali, Pak. Ya silakan Fadli. Oke, Bang Fadli silakan. Waktunya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Didin, ada banyak senior di sini ya. Saya singkat saja ya, karena tadi materinya sudah cukup berat-berat dan berisi-berisi. Kalau saya badannya aja yang berisi, materinya mungkin ringan-ringan aja. Ada sedikit bahan tadi saya share ke Mas Dila. Bentar, Pak. Buat seru-seruan aja. Kalau mudah-mudahan 10 menit ya, 10 menit selesai. Prof. Didin, saya punya usaha roti soek Pajajaran. Ya, roti soek Pajajaran itu saya bareng Mutia, Prof. Oh iya. Jadi Mutia itu teman anak saya itu. Nah, betul. Jadi saya Udah nyoba saya. Udah nyoba, Prof. Kalau belum nanti dikirim kembali. Oke. Saya memang orang Padang ya. Saya orang Padang, tapi sudah cukup lama merantau. Jadi kalau bicara ekonomi ketimpangan ala Minang, nah, ini gambar rotinya ya. Yang belum dapat, yang belum pernah ketemu, boleh ke Bogor mampir di Warung Jambu. Kemarin kita kolaborasi dengan Bang Andi Irman, dan ini kebetulan saya lagi di kantornya Bang Andi nih di Al Gibran di Cenere. Jadi roti soek sekarang ada di Cenere. Oke, langsung saja. Ekonomi ala Minang. Nah, kalau bicara ketimpangan, saya coba sempat lihat bahwa gini rasionya Sumatera Barat itu selalu di 3 terendah ya. Jadi kalau sekarang itu ada Bangka, Belitung, lalu Sumatera Barat. Jadi kalau Irwan Praitno dulu pas gubernur bilang itu Sumatera itu nggak, Sumbar itu orang Padang itu nggak ada yang konglomerat banget, tapi nggak ada yang miskin-miskin banget gitu ya. Jadi ya konglomeratnya ya segitu-gitu gitu ya, kayaknya segitu-segitu. Susahnya ya mungkin kalau dicari di saya pun pulang kampung nggak terlalu banyak, karena ya di samping zakat segala macam, memang kan di Padang itu ada kebersamaan yang luar biasa. Kita punya metode kepemilikan bersama. Jadi sistem tanah kita adalah tanah pusako. Jadi kepemilikan lahan bersama. Kalau dulu orang tinggal di rumah gadang, di mana orang tua, anak, menantu segala macam tinggal di sana, lalu mengelola lahan bersama-sama. Bahkan dulu orang datang dikasih tanah ya, dikasih lahan, dan itu adalah lahan adat. Nah, itu juga yang menyebabkan mungkin di Sumatera Barat jarang sekali perusahaan besar, kecuali Semen Padang ya satu-satunya mungkin. Karena memang satu, susah pembebasan lahannya. Jadi kalau tadi Prof. Didin cerita tentang sawit di Sumatera Barat, pasti itu daerah-daerah arah ke perbatasan dengan Sumatera Utara ya. Kalau di Payakumbuh, Limabul Kota, Batu Sangkar itu hampir tidak ada, karena nyari tanah 10-20 hektar itu susahnya minta ampun, sekian lembaga adat yang mesti kita hadapin ya. Nah, meskipun sekarang dengan zaman sekarang ya banyak juga yang namanya tanah itu dijual belikan ya, meskipun semestinya tidak boleh. Secara hukum adat itu tidak boleh diperjualbelikan, karena tanah itu adalah tanah bersama. Ya kalau saya beli itu ada ya orang tanah turun temurun, dan turun karena kita matriarkat, itu turunnya pengelolanya kepada perempuan. Itu juga kenapa di Padang itu kita punya budaya merantau ya. Jadi orang Padang itu bilang karatau madang di ulu, babuah babungo balun, karantau bujang dahulu di rumah paguno balun. Jadi anak laki-laki itu memang disuruh merantau. Nggak masalah, karena harta ada di perempuan. Tanah dikelola oleh perempuan, jadi kita merantau nggak apa-apa. Nanti kembalilah di saat sudah sukses gitu ya, sudah bisa membangun kampung. Meskipun kenyataannya sekarang lebih banyak orang Minang ada di luar dibanding di kampungnya. Tapi kiriman pasti datang, ya. Nggak mungkin nggak berani nggak kirim, itu malunya luar biasa. Ya orang Padang itu hukumnya semakin sukses itu beban sosialnya makin tinggi ya. Jadi saudara, kerabat, kampung gitu ya. Maaf ya kalau di Padang itu biasa itu masjid itu sumbangan dari beberapa perantau-perantau gitu ya. Jadi kalau Lebaran itu waktunya untuk mengumpulkan sumbangan tuh jadiin masjid, jadiin jalan, jadiin segala macam ya. Bahkan kalau pernah dengar salah satu yang cukup kuat itu suli air itu
Mereka kalau perantaunya pulang itu malah terkadang orang kampung itu yang dibawa ke Kota Padang nginap di hotel segala macam. Kampungnya kosong gitu ya. Jadi betapa memang perantau ini menghidupkan ekonomi kampung. Jadi ya di kampung di Sumatera Barat mungkin orang ya kaya, banyak yang kaya, tapi yang susah banget juga jarang karena ekonomi itu berputar bukan cuma di dalam tapi yang dari luar masuk terus ya. Jadi ya pasti tiap bulan tuh kiriman anak segala macam untuk orang tua, untuk ini selalu datang. Nah itu juga yang membuat mungkin tingkat gini rasionya Sumatera Barat itu cukup rendah karena Berapa itu? 0,30 kalau nggak salah ya, Prof. Kalau nasionalnya 3, ya. Jadi paling tinggi katanya Jogja, makanya saya juga bingung ya, kok Jogja itu paling tinggi. Tapi yang paling rendah nomor 1 itu Bangka Belitung, nomor 2 adalah Sumatera Barat. Nah, yang kedua, bagi kita yang merantau itu memang kita diminta untuk bisa menyesuaikan diri dengan daerah sekitar. Jadi kalau usaha saya namanya roti soek, Prof. Ya, soek itu bahasa Sunda ya, artinya sobek gitu ya. Ya kita harus menyesuaikan diri gitu, menyesuaikan diri dengan daerah setempat. Bahkan diajarkan kalau kita merantau itu yang pertama kali kita cari itu adalah musola, masjid, segala macam tempat beribadah. Lalu orang tua, kita dianjurkan itu untuk mencari orang tua di mana kita merantau. Sehingga banyak itu di antara kita itu punya orang tua angkat dimanapun di perantauan gitu. Itu yang membuat orang Padang itu cukup kuat di rantaunya dan relatif jarang pergesekan dengan masyarakat sekitar. Jarang timbul gesekan antara orang Padang dengan etnis sekitar gitu kan. Termasuk yang heboh banget dulu ada berapa antar suku segala macam. Meskipun korbannya ada, tapi bukan karena itunya gitu ya. Karena memang akhirnya kan isunya sudah sangat kemana-mana. Jadi memang ekonomi Minang itu ya satu adat bersandi sarak bersandi Kitabullah. Jadi kalau Prof bilang tadi tentang agama ya di Padang itu dari awal itu udah umum ya. Semua tahu bahwa kita bersandikan sarak dan Kitabullah. Mungkin yang agak berbeda sekarang adalah bahwa yang saya rasakan sendiri itu beberapa yang dahulu dianggap tidak melanggar aturan agama, sekarang kok malah dianggap melanggar gitu ya. Dengan munculnya ya saya bilang ya kalau dulu ya saya tahu pemuka agama Minang itu kan memang besar dan tua jadi ustadz di Padang, kalaupun mereka ke Arab itu kan butuh berbulan-bulan untuk pulang gitu ya. Tapi sekarang kan taman aliyah atau udah keluar lalu pulang, lalu mungkin melihat loh kok prakteknya begini di Sumatera Barat ya. Jadi beberapa hal kayak umpamanya sistem gadai. Di kita kan ada sistem gadai sawah, umpamanya. Sawah itu digadaikan dan selama digadaikan itu manfaatnya boleh diambil dan itu dianggap riba sekarang. Ya, dianggap riba. Saya tidak tahu, tapi kadang saya pikir kalau itu riba, kenapa para ulama-ulama dulu yang punya surau segala macam dia berani ngambil gadai segala macam. Saya tidak terlalu memahami itu, tapi saya pikir makin banyak sekarang ini yang kita anggap itu dulu memang tidak apa-apa, sekarang dipertanyakan, jangan-jangan itu riba, terlarang dan segala macam. Jadi ekonomi ini. Nah, lalu kalau kita mau bicara tentang entrepreneur, kita nggak bisa luput dari sistem ekonomi rumah makan Padang. Jadi rumah makan Padang ini banyak pelajarannya, Prof. Yang pertama adalah pola kepemilikan bersama. Sebenarnya di rumah makan Padang itu sistemnya bukan gaji. Sekarang itu udah mulai UMR ya. Karena persaingan yang udah luar biasa. Kalau dulu itu sistem bagi hasil, sebutnya itu mato gitu ya. Jadi mato itu adalah salah satu satuan, ya umpamanya satu mato itu senilai 500.000 atau berapa gitu. Setelah 100 hari nanti dibagi. Jadi nanti tukang masak itu punya porsinya sendiri, tukang yang kasir punya porsinya sendiri, pelayan punya porsinya sendiri, tapi intinya sistemnya adalah bagi hasil. Nah, karena sistemnya bagi hasil, maka kepemilikan itu lebih besar. Ya kalau UMR itu kan ya maaf ya, atau kayak sekarang dengan sistem penggajian meskipun dengan bonus itu kan berbeda kondisinya. Dan di daerah pun kita biasa dengan sistem bagi hasil. Sawah dikelolakan dengan sistem bagi hasil. Ternak ya, ibu saya dulu kuliah dengan hasil ternak orang tua karena bapak saya dulu sering taruh ternak dengan orang-orang, nanti hasil bagi dua, anak bagi dua. Kalau melihara dari kecil berarti dapatnya dibilang 1 kaki ya, 1/4 kalau dijual. Jadi kita hidup orang Padang itu memang biasanya dengan bersama, jarang sistem upah mengupah. Baru sekarang nih upah mengupah. Kalau dulu semuanya bagi hasil. Kalau tahu umpamanya panjat kelapa yang pakai monyet itu ya.
Nah, sistemnya bagi hasil. Sekali naik itu 10 kelapa turun, 1 untuk monyetnya gitu ya. Meskipun yang mengambil yang punya. Nanti kalau dibuka, dikupas lagi, tambah lagi 1. Jadi semuanya itu sistem bagi hasil, bukan sistem upah. Nah, itu yang membuat kebersamaan, itulah yang luar biasa menurut saya dari ekonomi Minang. Yang kedua, pembelajaran. Jadi siapapun, jadi ada hukum nih bagi kita orang Minang. Kalau kita di Minang atau orang datang merantau dari kampung, kita nggak kenal siapapun itu. Kalau dia datang, kita harus terima. Termasuk rumah makan. Dari sasaran utama itu rumah makan. Jadi orang dari kampung naik truk atau nyampe Jakarta, dia ketok pintu yang punya rumah makan, saya orang Padang, saya belum makan, tolong saya kasih makan, saya kasih kerja. Harus diterima. Kalau nggak diterima, heboh di kampung nanti. Nggak tahu gimana ceritanya, orang kampung tahu tuh. Si Anu datang nggak diterima, itu bisa heboh sekampung. Artinya apa? Harus diterima, lalu diajarin mulai dari potong bawang, segala macam. Sampai dia bisa masak, bahkan ujung-ujungnya sampai dia bisa bikin rumah makan sendiri di samping. Jadi kalau bicara umpamanya Tanah Abang itu dulu, satu orang datang umpamanya dari kampung belajar jualan, nanti dikasih kainnya, lu jualan di sana, gue jalan di sini. Habis itu tahu punya modal, buka kios sendiri, punya kios, dipasok barangnya, akhirnya berkembang. Makanya di Tanah Abang itu dulu banyak orang Padang. Padahal mulainya nggak berapa orang, tapi ya itu. Jatinegara juga. Nah, itulah kesempatan berkembang. Itu ekonomi alam Minang. Itu mungkin Prof yang kalau kita bicara yang sekarang tuh mulai hilang gitu ya. Beberapa mulai hilang karena tingkat persaingan segala macam. Nah, saya sangat bahagia mudah-mudahan nanti Nusantaronomics ini benar-benar bisa mengangkat kembali akar-akar ekonomi yang ada di masing-masing daerah. Lalu kita tumbuh kembangkan karena sayang kalau itu akhirnya hilang kemana-mana. Oke, mungkin itu aja Prof karena udah maghrib ya. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi insight dan ya sedikit masukan bagi memperkayalah pemahaman bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disampaikan tadi oleh semua pemateri perihal Nusantaronomics ya. Pembangunan tanpa kesenjangan dari mulai hal-hal yang bersifat agregatif sampai kita breakdown ke hal-hal yang bersifat disagregasi dalam ranah turunan berupa sistem usaha berdasarkan etnis. Tadi kita sudah lihat sudah disampaikan tadi etnis Minang dan etnis Bugis, mungkin kita akan ambil sampel. Mungkin